Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang bagaimana cara mengakses jurnal internasional. Jadi untuk mengakses jurnal internasional, kita bisa menggunakan beberapa bantuan. Yang pertama kita bisa menggunakan adalah Google. Bisa menggunakan Google Scholar, bisa menggunakan misal contohnya Scopus, bisa menggunakan Scimago. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali ya apa yang bisa kita bahas untuk mencari artikel internasional. Tapi mungkin saya akan fokus ke 4 ini dulu deh, yang mudah kita pakai gitu ya. Nah, coba kita akan mempraktekkan di Google terlebih dahulu. Seperti ini ya. Nah, kalau kita di Google, kita harus memiliki kata kunci. Jadi kata kuncinya ini harus spesifik. Apabila tidak spesifik, maka akan munculnya sangat beragam. Contohnya seperti ini. Kita tulis education, maka munculnya bermacam-macam. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita mau mencari artikel penelitian gitu ya. Maka apa? Kita harus mempersempit kata kuncinya. Misal seperti PDF artikel about education. Misalnya nih, artikel about education, maka di sini akan muncul artikel-artikel yang bisa kita langsung download. Biasanya yang bisa kita langsung download itu yang muncul PDF-nya. Seperti ini. The Role of Education Shaping Your National bla 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 bla. Yang ada PDF-nya biasanya kita bisa langsung download. Coba kita klik kanan terlebih dahulu. Nah, ini langsung muncul. Nah, ini dia adalah artikel yang bisa kita pakai gitu ya, dengan kata kunci yang sudah kita cari. Nah, dari sini kita bisa baca artikel tersebut mana yang menurut kita paling penting. Nah, kita juga bisa mendownloadnya di sini. Tinggal kita download seperti biasa. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua, kita menggunakan Google Scholar. Kita coba Google Scholar. Jadi kalau Google Scholar kita lebih mudah sebenarnya dibanding dengan Google. Kalau Google kita harus lebih spesifikasi seperti yang saya contohkan tadi. Tapi kalau di Google Scholar kita tinggal memberikan kata kuncinya. Misal hanya education-nya saja ya. Atau kita ganti temanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Cuman ini agak sedikit lambat ya internet saya, atau mungkin bisa jadi web Google Scholar-nya yang mungkin lagi sedang banyak akses. Tapi coba kita lewat yang lain, kita lewat Scopus. Coba lihat Scopus apakah bermasalah atau tidak. Nah, ini dia, coba kita download deh artikel ini. Yang kita download, kita simpan. Otomatis kalau sudah terdownload maka akan tersimpan di sini. Cuman jaringan saya sepertinya kurang bagus, jadi agak lama untuk mengakses. Oke, sudah terdownload ya artikelnya, sudah terdownload dengan kode seperti ini dan sudah muncul juga. Nah, Google Scholar itu juga bisa muncul Google Cendekia, jadi sama saja. Jadi di sini kita tinggal memasukkan kata kunci yang kita harapkan.
ya. Kalau di Google tadi, Google biasa, kita PDF artikel about education panjang kan. Tapi kalau kita masuk ke sini, kita langsung saja misal education, kita enter, maka akan muncul. Munculnya di sini pun bervariasi ya. Ada buku, tulisan buku, buku. Oke, ternyata buku-buku semua. Bisa kita cari selanjutnya buku. Oke, nah ini masih banyak buku, jadi bisa kita tambahkan. Misal motivation. Nah, contoh seperti ini. Ini artikel, ada PDF. Jadi kalau muncul PDF ini bisa langsung kita download. PDF ini biasanya bisa kita download atau tidak kita bisa download. Tapi kalian bisa coba. Kita coba yang ini. Karena kapasitasnya banyak nih, 5487, dibuat tahun 1991. Maka cobalah klik seperti ini, klik kanan, maka akan muncul artikelnya. Oke, kita tunggu. Seperti biasa, kalau setelah muncul seperti ini ya, artikelnya tinggal kalau sesuai dengan kebutuhan kita, tinggal kita download saja. Nah, muncul, sudah terdownload. Itu dua cara. Terus apalagi yang bisa kita pakai? Misal saya mau pakai Scopus, mudah-mudahan membantu Scopusnya langsung muncul, atau internet saya suka muncul, atau mungkin, nah ini kita bisa baca sebenarnya. Kalau misalnya kalian kesulitan di bahasa Inggris, sebenarnya banyak sekali ya sekarang itu web maupun aplikasi yang mampu menerjemahkan. Maka kita nggak usah bingung. Paling gampang ya pakai Google Translate. Kita tinggal copy, kita pastekan, lalu kita baca sesuai atau tidak gitu ya, artikel tersebut dengan apa yang kita butuhkan. Oke, coba scroll. Kita coba Simago JR. Jadi Simago JR ini untuk melihat ranking suatu jurnal di suatu negara. Apakah jurnal itu bereputasi atau tidak, bisa juga dilihat di sini. Jadi kita akan coba. Nah, muncul Simago JR. Kalau Simago JR ini kita akan memunculkan adalah jurnalnya, bukan artikel ya, jurnal. Jadi jurnal itu tempat untuk publikasi artikel. Nah, kalau kita pakai Google Scholar tadi yang seperti ini contohnya, langsung muncul ini artikel ya. Tapi kalau di Simago JR ini nanti yang akan muncul jurnal serta kualitas jurnal tersebut. Contohnya seperti apa? Kita cari sama-sama dengan menggunakan kata kunci edukasi. Kita lihat. Biasanya kalau kata kunci yang kita masukkan di sini banyak jurnal menggunakan kata education, maka kita tinggal milih jurnal tersebut. Kita bisa melihat ranking si jurnal itu tersebut. Kalau misalnya ranking ini seperti apa, nanti bagian bawah mungkin sambil menunggu ya, sambil menunggu loadingnya akan saya perlihatkan. Kalau kita sudah buka jurnal education lalu kita pilih education tersebut, maka nanti seperti ini contohnya sudah muncul ya. Coba saya klik yang bagian atas saja lah. Ini Journal of Educational Psychology. Kita klik saja. Nanti akan muncul tampilan penilaian jurnal educational ini gitu ya.
Jadi nanti bagian bawah akan menunjukkan kualitasnya. Jadi kualitas itu dibagi antara Q1 sampai Q4. Q1 itu yang terbaik ya. Kalau Q4 ya baik juga, ada juga yang tidak terindeks Scopus. Kalau Q itu terindeks Scopus ya, Q1, 2, 3, 4 itu terindeks Scopus. Ada juga terindeks Scopus namun belum masuk Q atau kuartil gitu ya, jadi masih terindeks Scopus saja. Cuman ini agak lambat jaringan internet saya. Nanti ya bagian bawah akan muncul penilaian dari jurnal tersebut. Cuman ini agak lambat sekali. Nah, seperti ini mulai muncul. Nah, H indeksnya 196, jadi tinggi juga gitu ya H indeksnya. Kita lihat paling bawah. Kita lihat terus langsung bawah. Nah, dia di sini keterangannya Q1. Q1 itu terbaik lah ibaratnya. Jadi Journal of Educational Psychology ini merupakan jurnal yang terindeks Scopus Q1, jadi pasti sangat baik. Dari segi apa? Dari segi prosedurnya, reviewnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita merasa kita sudah cocok dengan jurnal ini, maka kita bisa klik homepage ini. Biasanya dia akan langsung tertuju pada halaman jurnal tersebut. Cuman kalau memakai cara ini agak lama ya. Karena apa? Kita mencari jurnalnya, setelah kita dapat jurnalnya, lalu kita masuk ke jurnal tersebut seperti ini. Kita masih tunggu ini. Masuk ke halaman jurnal, lalu kita memasukkan kata kunci itu lama, prosesnya lama. Sama aja dengan kalau kalian menggunakan Scopus ya. Ini belum saya tampilkan. Scopus sama. Kalau kita gratis gitu ya, maka kita hanya bisa hanya bisa melihatnya saja, melihat nama jurnalnya, lalu mengeklik jurnal tersebut sama seperti ini contohnya gitu ya. Setelah mengklik jurnal tersebut lalu mencari artikel. Jadi prosesnya panjang, kecuali kalau kalian berlangganan Scopus gitu. Maka tinggal klik pencarian artikel, langsung akan muncul artikel-artikel yang kalian butuhkan. Karena memang kalau Scopus itu berbayar dan bukan individu biasanya yang berlangganan. Jadi kayak perguruan tinggi, pemerintah dan lain sebagainya itu yang biasanya langganan. Jadi mungkin saran saya itu sekedar informasi saja. Tapi kalau mempermudah kalian untuk mengecek lah. Ini untuk mengecek saja kalau misalnya sudah dapat artikel pakai Simago JR ini, kalian masukkan di sini, nanti akan muncul artikel tersebut. Kalau muncul di Simago berarti dia bereputasi. Kalau tidak muncul berarti ya kita anggap itu tidak bereputasi. Tinggal kita lihat kualitasnya di bagian bawah. Kalau dia Q1 berarti dia paling bagus. Ini Simago ini untuk mengeceknya sajalah, gampangnya seperti itu. Kalau untuk mencari artikelnya prosesnya sangat panjang. Jadi kalian bisa mencari artikelnya lewat Google Scholar ini, lebih mudah. Kalau kalian mencari di sini, misal habit, kita cari habit. Nanti akan muncul seperti ini, sama tinggal kita klik, kita download seperti itu. Jadi ini ulasan singkat bagaimana kita mencari artikel internasional. Sekian, terima kasih.